Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah dalam suatu ketika beliau memberikan satu nasihat kepada salah seorang pemuda yang hidup di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam. Pemuda yang diberikan nasihat oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang mana ini meluruskan sebagian prinsip pemuda yang ada di dunia ini, yang pemuda berpikir bahwasannya masa muda adalah masa mereka bisa berbuat atau melakukan apa saja tanpa mempertimbangkan pertimbangan agama, atau dengan bahasa lain mereka hidup dengan kehidupan yang foya-foya atau yang sejenisnya. Ya, Mas Kartono ya. Masa pemuda adalah masa-masa yang mana orang berpikir adalah masa senang-senang, masa bermain-main, masa senda gurau yang berlebihan dan seterusnya. Ini Nabi kita Muhammad SAW memberikan nasihat kepada salah seorang pemuda yang sangat-sangat berkesan sekali untuk kita semua, nasihat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata kepada sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi kita SAW, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabili. Sambil memegang pundak beliau, yakni Nabi Muhammad SAW sambil memegang pundak dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, yang menunjukkan keakraban Nabi Muhammad SAW dengan pemuda yang hidup di zaman tersebut. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Abdullah, hiduplah di dunia seakan-akan engkau adalah orang yang asing atau sebagai penyeberang jalan. Naka gharibun aw abiru sabilin. Teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di masa muda dikatakan adalah masa-masa orang ingin rasa taunya lebih, gitu ya. Keinginan mengetahui segala sesuatu itu atau keinginan unggul dari yang lainnya itu lebih besar ketika ada di masa muda. Maka Nabi kita SAW memberikan satu petua, memberikan satu petunjuk, memberikan satu wejangan bahwasannya di dunia ini yang perlu dan penting dan paling utama untuk diketahui oleh para pemuda adalah hal-hal yang berkaitan dengan negeri akhirat. Berkaitan dengan negeri akhirat. Karena Nabi SAW di sini mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabili. Engkau diberikanlah prinsip hidup engkau di dunia ini, itu adalah orang asing. Ana tanya sama antum semua, bagaimana orang asing? Seperti kita saat ini sedang safar, apakah kita ingin mencari banyak tahu tempat tanah safar kita, atau kita hanya mencari tahu hal-hal yang punya hubungan atau punya kaitan dengan kepentingan kita? Tentunya saat kita safar, yang kita cari tahu adalah hal-hal yang berkaitan ataupun berhubungan dengan kita. Sahih enggak? Kita enggak punya keinginan untuk mengetahui semua yang ada di negeri safar kita, karena kita mengetahui yang namanya orang safar apa? Waktunya, memiliki waktu yang terbatas. Demikianlah hakikatnya kita di dunia ini. Waktu kita ini sangat terbatas, sementara yang disyariatkan oleh Allah Jalla Dzikruhu itu adalah sangat banyak. Oleh karena itu,
hendaknya hadis yang mulia ini menjadikan kita mengerti bahwasannya kewajiban kita di atas permukaan bumi ini, sebagaimana Allah Jalla Dzikruhu menyebutkan di dalam Al-Quran, sebagaimana kita ketahui, Allah menciptakan kita untuk beribadah. Allah menghadirkan kita ke atas permukaan bumi ini untuk beribadah. Tentunya ana mau tanya sama antum, Indonesia sama Saudi Arabia, lebih antum ketahui mana? Indonesia sama Saudi Arabia, antum lebih menguasai mana? Gimana? Indonesia. Dari seluk-beluk Indonesia tentu kita lebih mengetahui. Kenapa? Karena besar di Indonesia. Terus otomatis kulturnya tahu dan seterusnya. Budayanya tahu, dan seperti itu seharusnya kita di dunia. Ya, nggak masalah, bukan sebuah hal yang masalah. Kita tidak punya banyak pengetahuan tentang apa? Tentang negeri dunia ini. Kan Nabi bilangnya sama Abdullah bin Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabirin. Gitu. Jadilah engkau di dunia seakan-akan itu orang asing. Orang asing tuh banyak gak taunya. Orang asing tuh banyak gapteknya, banyak ketinggalannya. Ya nggak? Sepakat nggak antum dengan yang namanya orang asing? Coba ditanya, Pak, alamat ini di mana? Antum ditanya sama orang di Saudi di sini, Pak, saya mau ke hotel A, hotel B. Aduh, saya juga nggak tahu. Terus apakah setelah itu antum cari tahu? Nggak juga. Nggak ada kepentingan, nggak ada keuntungan, kan seharusnya seperti itu. Ya, Nabi bilang ka'annaka gharibun, seperti orang asing. Kita di dunia ini seperti apa, Kartono? Orang asing itu gimana? Numpang lewat, ya berarti sekedar, berarti yang paling dia fokuskan adalah negeri tempat pulang kampungnya. Ini ingat semua, Nabi bicaranya kepada seorang pemuda. Hari atau prinsip pemuda ini senang-senang, berlebihan dan seterusnya. Ini Nabi bicara kepada seorang pemuda. Kau di dunia seperti orang yang asing atau penyeberang jalan. Penyeberang jalan itu penyeberang jalan tentunya mana? Penyeberang jalan. Ya. Terus yang kedua, orang tuh gimana? Hati-hati. Gitu, hati-hati. Gitu. Harus banyak hati-hatinya kita hidup di dunia. Karena syubhat itu luar biasa yang memalingkan kita. Ya. Seperti misalnya Allah Ta'ala berfirman dalam surah yang semalam dibaca oleh Imam, surat Al-Ankabut ayat 64. Surat Al-Ankabut ayat 64. Allahu Jalla Dzikruhu berkata, wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun. Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Itu Allah yang mengatakan, yang menciptakan dunia ini mengatakan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Maka bukan karakter seorang muslim ya lebih fokus kepada senda gurau dan permainan. Itu bukan karakternya. Jelas nggak? Karakter seorang mukmin itu tidak kental atau tidak identik dengan senda gurau dan permainan. Ya, lihat kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan negeri akhirat atau kampung akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya.
Nah, inilah karakter orang yang beriman. Ya, lau kanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahui. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang pernah kita sering sampaikan, Ibnu Abbas kecil itu sudah apa? Sudah bergaul sama siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Abbas sudah bergaul sama Nabi. Sampai akhirnya di kemudian hari Ibnu Abbas menjadi seorang ulama yang mengajar orang-orang yang seusia dia, padahal dia masih sangat muda belia. Ya, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam sudah sangat dekat dengan Ibnu Abbas kecil. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah sendiri yang mengatakan dunia ini sifatnya adalah senda gurau dan permainan, dan itu bukan karakter orang yang beriman. Bukan nggak boleh melakukan senda gurau dan permainan, tetapi bukan karakter utamanya. Karakter utama orang beriman adalah orang yang senantiasa belajar atau senantiasa menjalankan kehidupan ini dengan serius atau dengan yang sebenar-benarnya. Jelas sampai sini? Jelas. Tentu orang asing, tentu penyeberang jalan, ya, yang dia singgahi atau yang dia seberangi bukan tempat dia, ya enggak? Tempat dia itu yang akan dia seberangi itu tempat dia itu. Yang dilewati itu bukan tempat dia, bukan kampung dia. Jadi kalau kita memahami hadis yang mulia ini, ada pesan tersirat dari Nabi kita SAW, kita tuh harus lebih banyak tahu tentang urusan akhirat. Kita harus lebih banyak tahu tentang urusan akhirat daripada tentang urusan dunia ini. Makanya pernah saya bilang, gaptek dalam urusan atau gaptek itu nggak ada masalah buat orang yang beriman, gitu. Banyak ketertinggalan, banyak ketidaktahuannya tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan dunia ini, itu adalah perkara yang biasa. Jelas sampai di sini? Paham? Ini pesan yang sangat mendalam dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita semua, ya, untuk kita semua, bahwasannya kampung kita adalah kampung negeri akhirat. Contoh deh, misal kita ambil contoh nih, misal ini sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya waktu azan berkumandang, itu Allah akan berikan kita ujian dengan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Misalnya gini, waktu azan, saat ada transaksi, saat ada nasabah misalnya, atau saat ada transaksi jual beli motor, mobil, atau dan sejenisnya. Kemudian di saat itu juga ada keuntungan negeri akhirat, yaitu dengan menjalankan sholat 5 waktu, memenuhi panggilannya Allah. Coba deh, antum pikir deh, nih ya, antum mulai berpikir. Satu keuntungan dunia dan satu keuntungan negeri akhirat. Pikirnya gimana? Nih, di keuntungan negeri dunia ini, misalnya, antum ketika melakukan kontrak ini, melanjutkan usaha ini, keuntungan antum Alphard misalnya, keuntungan antum BMW misalnya. Oke? Jelas gak sampai sini? Jelas gak? Anda mau tanya sama antum, Alphard dan BMW yang menjadi keuntungan usianya berapa lama? Usianya berapa lama? Iya, berapa lama? 70, ya nggak sampai 50. Nggak sampai segitu kan? Terbatas, ada batasannya, iya nggak? Soalnya nggak? Usianya berapa lama? Terus berhadapan dengan satu keuntungan negeri akhirat yang usianya berapa lama? Ini selama-lamanya. Kan begitu. Cara memandang. Di situ ada antum dikasih mobil nih, Alphard, terus dikasih Lamborghini, BMW misalnya. Ini buat antum. Tapi buat antum cuma 20 tahun ya, gitu. Antum dikasih 20 tahun doang, masanya 20 tahun, setelah itu pulangin lagi. Dengan apa? Dengan kehidupan akhirat yang antum diberikan, yang antum ditawari, dan ini akan menjadi kekal buat antum. Paham sampai sini? Coba mulai kita
menjalani kehidupan ini seperti itu, membandingkan keuntungan-keuntungan negeri akhirat dan keuntungan dunia, karena ini penting dalam kehidupan kita, sangat penting. Nah, kan kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Jelas ya? Mudah-mudahan Allah berikan taufik buat kita semua. Semoga kita bisa memaksimalkan sisa usia kita, sisa umur kita untuk memperdalam, untuk lebih banyak mencari tahu tentang negeri akhirat kita. Tentang negeri akhirat kita. Saya mau tanya sama antum, negeri akhirat itu, pulang kampung ke negeri akhirat itu, jalannya sudah jelas atau masih remeng-remeng? Jelas. Ah? Jelas. Jalannya jelas, sangat jelas, nggak mungkin. Kalau jalannya remeng-remeng, gimana kita bisa sampai kan gitu? Benar nggak? Kalau jalannya gelap gulita, terus kita sampainya gimana? Jalannya itu terang benderang, diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran, oleh Nabi kita dalam hadis. Jelas ya? Nah, kalau misalnya surat Al-Ankabut tadi yang Allah katakan, kita lebih mengutamakan, lebih mengedepankan kehidupan dunia ini, tentunya jalan menuju negeri akhirat itu menjadi jalan yang gelap gulita. Gelap gulita. Dia nggak tahu, dia nggak ngerti, dia nggak tahu apa-apa kecuali sedikit. Dia nggak ngerti apa-apa kecuali sedikit. Jelas sampai sini? Makanya kan gini, ada satu pertanyaan dari orang tua ketika itu, ya, salah satu jamaah yang berkata, Ustadz, bagaimana nanti kalau kita dalam kehidupan dunia ini banyak ketinggalannya dengan orang-orang kafir? Saya bilang nggak ada masalah. Kan apa namanya? Di antara yang difikirkan oleh sebagian kita, terus bagaimana kita mau bersaing dengan mereka dalam kehidupan dunia ini? Nggak mungkin, kita nggak mungkin bisa bersaing sama mereka, dan nggak mungkin. Kalau kita bersaing dengan mereka, itu yang ada apa? Sama tinggalan dalam urusan negeri akhirat pasti. Dan kita memang bukan tercipta untuk itu. Kita memang bukan tercipta untuk di dunia ini. Kita tercipta untuk pulang kampung ke negeri akhirat, dan gak akan pernah mungkin kita bisa bersaing dengan mereka. Jelas ya? Gitu. Jelas Pak Ical? Ada yang mau bertanya? Enggak ada. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita semua kemudahan untuk menjalankan kehidupan ini dengan sebenar-benarnya, sebagaimana yang Allah kabarkan tadi dalam kehidupan atau dalam Al-Quran, bahwasannya kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan negeri, wa inna darul akhirah lahiyal hayawan laukanu ya'lamun. Otomatis kalau kita memahami ayat yang mulia ini, pasti kita akan lebih mengedepankan kehidupan akhirat kita, kehidupan negeri akhirat kita. Jelas sampai sini? Hah? Insyaallah. Ada yang mau ditanyain Bang Faisal? Skip. Masya Allah. Ada yang mau ditanyain Bang Ilham? Gimana Pak Andre? Apa ya? Kalau seandainya harta yang kita miliki memang tujuannya untuk akhirat, itu mungkin lebih bermanfaat, Sir. Iya, pastinya bermanfaat. Semuanya untuk negeri akhirat kita. Gitu. Nggak ada lagi? Kalau nggak ada, Ini Ustaz. ya. Sekarang kan kalau dunia terlihat jelas, Betul. bisa dipegang, bisa Betul. dimakan, bisa diterima. Akhirat itu Goib. seperti Betul. gaib, angan-angan Betul. ini. Nah, bagaimana kita bisa, yang dunia kan karena terlihat ya bisa kita rasakan. Betul, betul. Makanya kita pola pikirnya soal akhirat itu jadi lebih terlihat jelas gitu. Iya. Nah, itu bagaimana kita bisa Iya, memutuskan dari situ. betul, butuh
butuh apa ya namanya? Butuh ilmu ya, tentunya butuh ilmu. Karena betul, saya sepakat. Yang menjadikan manusia itu lebih mendahulukan dunia karena sifatnya dia konkret, ya, real. Ada, bisa dilihat, bisa dipegang, bisa dirasakan. Yang menjadikan orang juga jauh dari Allah karena sifat dari hukuman itu abstrak. Artinya tidak dirasakan hari ini gitu. Terus bagaimana caranya kita bisa punya motivasi kayak begitu kan? Itu pertanyaannya bagus tuh. Ya, Mas Kartono. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya real. Apa yang real? Dunia, Real. real. Gimana real? Ya kelihatan dunia. Terus Kalau akhirat nggak kelihatan. nah, gimana Hikmat? Paham Ahmad? Soalnya paham nggak? Sama Ustaz. Eh? Soalnya paham. Soalnya paham. Jawabannya Ustaz. Nah, kalau Bang Faisal paham soalnya. Soalnya ya gimana supaya kita bisa termotivasi lebih mencari akhirat yang masih baik, Ustaz. Iya. Jadi kan tentunya kan harus ada contoh ya kan, sebaik-baik contoh adalah contoh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bagaimana Nabi mencontohkan para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Ya kita lihat misalnya gini. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam banyak ayat Al-Qur'an. Ya, antum tahan sedikit ngantuknya. Apa? Ngantuknya Pol ya? Nih. Surat Luqman ayat 33. Kita mulai dari surat Luqman ayat 33. Surat Luqman ayat 33. Lihat kata Allah, ketemu nggak? Udah ketemu? Ya ayuhan nas, kata Allah, wahai manusia, ittaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an walidihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Kata Allah, wahai manusia, bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala dan takutlah engkau pada suatu hari. Ya, nih Allah bilang bapak tidak dapat menolong anaknya dan anak pula tidak dapat menolong bapaknya. Terus Allah bilang apa? Sesungguhnya janji Allah itu pasti benar. Allah punya janji. Ya, inna wa'dallahi haqqa. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Maksudnya apa? Kita hidup di dunia ini banyak dijanjiin oleh Allah. Ya enggak? Kalau sholat tuh janjinya begini. Kalau puasa tuh janjinya gini. Kalau nyari malam Lailatul Qadar tuh janjinya begini. Itu hari ini masih janji nih. Ya enggak? Benar enggak? Hari ini masih janji. Ya enggak, Mat? Hari ini masih janji. Realnya belum kelihatan. Kalau realnya kelihatan kayak dunia ini antum cari, orang nggak ada yang di rumah, semuanya ke Masjidil Haram. Apa? Lebih padat lagi. Lebih mahal lagi di sini. Lebih mahal lagi biayanya. Tapi ada yang gini-gini. Paham nggak tuh? Ya. Allah bilang inna wa'dallahi haqqa. Allah punya janji itu benar dan dia pasti akan tunaikan janjinya. Lihat nih, lihat. Yang dapat membuat orang terperdaya dari mengejar janjinya Allah apa? Dunia. Apa kata Allah? Fala taghurrannakumul hayatud dunya
wala yaghurrannakum billahil ghurur. Lihat, dia akan berhadapan dengan apa? Dengan kenikmatan yang real. Yang tadi kita sebut tadi contoh ya, orang dapat Pajero misalkan, dapat apa? Alphard misalkan, mobil atau rumah yang mahal misalnya, rumah yang mewah, berhadapan dengan 27 derajat yang sifatnya goib. 27 derajat itu goib nggak? Goib. Janji sifatnya. Sholat berjamaah 27 derajat, berhadapan dengan klien yang saat itu ketika misalkan gol, tanda tangan, berapa miliar Bray? 3 miliar. Real. Tapi tadi kita sudah bilang, usia itu berapa lama usia dia? Usianya kan sepanjang usia kita kan? Enggak mungkin usia kita 10 tahun. Mungkin juga besok, mungkin juga ketika serah terima kunci, selesai umur kita. Dan itu yang didahulukan oleh kita selama ini. Kita lebih mengenyampingkan 27 derajat ini. Ya karena begitu tadi, sifatnya ini real, ini sifatnya gaib. Makanya di sini Allah bilangnya apa? Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Hati-hati. Hati-hati, dunia ini licin. Hati-hati, dunia ini licin. Jangan sampai ketipu. Masya Allah. Jangan sampai ketipu. Bahkan yang lebih dahsyat, nanti Ana kalau masih ingat ya, kalau Ana masih ingat, kalau Ana lupa antum ingetin aja. Bahkan yang lebih dahsyat, kita pernah bahas di Al-Hamidiyah, bukan cuman orang awam yang ketipu dengan dunia, tapi siapa? Ahlu ilmu. Siapa masih ingat nggak antum? Bal'am ahlul ilmunya di zaman Bani Israel. Putar balik tuh Bal'am. Masih ingat nggak? Itu ahlul ilmu yang sudah dimuliakan oleh Allah dengan ilmu, hancur dengan dunia. Kalau ahlul ilmu yang secara grade itu lebih tinggi dari orang awam bisa putar balik, bagaimana lagi orang awam, gitu ya. Masya Allah. Makanya Allah bilang fala taghurrannakumul hayatud dunya. Itu yang pertama, itu ayat pertama. Karena sifatnya memang Masya Allah menggiurkan. Sifatnya memang menggiurkan. Dunia ini benar-benar menggiurkan. Sangat-sangat menggiurkan. Subhanallah. Nah kemudian yang kedua nih. Yang kedua, kita lihat surat Rum ayat 60. Ketemu ya? Lihat nih, Allah bilangnya fasbir. Sabar. Mungkin antum akan kehilangan tadi alfatnya, mungkin antum akan kehilangan apanya? Pajeronya. Mungkin antum akan kehilangan Sigra. Mungkin antum akan kehilangan rumah mewahnya. Allah bilangnya fasbir, sabar. Inna wa'dallahi haqqa. Saya punya janji itu benar. Antum ingat dong dialognya iblis sama siapa? Khutbah iblis, masih ingat gak? Khutbah iblis di neraka. Tuh. Penasihat itu. Iblis tuh nanti bikin kajian di neraka. Iya, bahasa gitu. Gue cuma ngajak doang, kenapa lo ngikutin gue? Janji Allah tuh benar, bahasa kita gitu. Surat apa tuh? Surat Ibrahim, sahih. Lihat. Inna wa'dallahi haqqa. Sabar, sesungguhnya janji Allah itu benar. Pasti saya tunaikan. Saya kasih. Ya nanti lihat nih ya. Kata Allah,
wala yastakhifannaka alladziina la yuqinun. Lihat nih. Kita kadang digoyangkan oleh orang yang ada di sekitar kita. Dibuat jadi nggak bersemangat, atau semangat kita menjadi kendor oleh orang yang ada di sekitar kita. Lihat kata Allah Subhanahu wa taala apa? Dan janganlah engkau, ya jangan sampai kita terpengaruh oleh siapa? Orang-orang yang ada di sekitar kita, yang mau melemahkan apa yang mau kita kejar itu. Udahlah, kan bisa nanti lagi, sholat itu bisa nanti lagi, puasa itu bisa nanti lagi, haji itu bisa nanti lagi, dan seterusnya. Dilemahkan semangatnya. Kata Allah, jangan sampai terpengaruh. Itu Allah yang sendiri yang bilang, jangan sampai terpengaruh. Sabar, sesungguhnya janji Allah itu benar. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Nah, jadi yang perlu diketahui, memang kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang benar-benar atau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ujiannya untuk orang mendapatkan kebahagiaan di negeri akhirat itu di dunia. Itu ujiannya. Ujiannya dunia. Makanya Allah bilangnya apa? Fasbir. Sabar. Kemudian dalam hadis Nabi juga mengatakan dunia itu hijau dan manis. Secara yang dilihat dunia itu sangat memukau. Secara rasa dunia itu punya rasa lezat. Susah. Kalau enggak punya ilmu susah. Seperti anak kecil, persis seperti anak kecil yang marah sama orang tuanya saat orang tuanya menghentikan kebiasaannya makan permen. Ya enggak? Marah enggak? Orang tuanya bermaksud jahat? Gimana Abu Afif? Bermaksud jahat? Gimana Pak Kartono? Susu sayang gitu. Setiap hari anaknya pagi, siang, sore, akhirnya ompong deh tuh gigi anak satu tuh. Ompong, batuk. Orang tuanya akan kasih tapi diapain? Dibatasi. Anak itu akan marah sama bapaknya, sama ibunya. Tapi suatu ketika nanti anak itu akan berterima kasih pada ayah dan bundanya. Kapan? Ketika ilmu itu sudah sampai. Yang membuat para sahabat itu belum masuk Islam saat Nabi menyampaikan Islam karena ilmu itu belum sampai pada mereka. Tapi ketika ilmu sudah sampai pada mereka, mereka orang yang paling cinta pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama persis ini. Orang enak kok, kehidupan yang lezat kok, kehidupan yang real kok, bisa punya ini, bisa punya itu, bisa ke sana, bisa ke sini. Ya enggak? Bisa ke sana gitu kan. Ya. Yeah. Paham sampai di sini, Pak? Memang susah. Tapi kalau saya mau bacakan ayat dan hadis itu banyak, numpuk ayat dan hadisnya. Yang menyebutkan memang kondisi kita, kondisi yang dikecilkan oleh siapa? Orang-orang kafir. Kita dikecilin sama mereka, memang kita katrok untuk perkara dunia. Dikecilin, dan Allah sudah jelasin dalam Al-Quran. Karena standar mereka memang dunia. Standarnya mereka dunia. Surganya mereka. Semiskin-miskinnya mereka itu surga buat mereka. Gitu. Jelas ya? Betul, pembahasannya sangat panjang. Ada lagi mau tanya?
Nggak ada. Mudah-mudahan Allah beri taufik buat kita semua untuk tetap semangat mengejar yang goib ini, mengejar yang goib. Seperti orang ngejar Lailatul Qadar kan goib, ya, goib. Semoga Allah berikan kita tetap semangat untuk mengejar yang goib. Dan semoga Allah tidak gelincirkan kita jauh dari hal-hal yang sifatnya nyata tetapi membinasakan, nyata tetapi membinasakan. Ada pertanyaan Bang Ilham? Cukup. Oke, kalau cukup kita selesaikan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat saya dan buat kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia nggak tahu apa-apa kecuali sedikit. Dia nggak ngerti apa-apa kecuali sedikit. Jelas sampai sini? Makanya kan gini. Ada satu pertanyaan dari orang tua.